Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you all fine. Ya, apa kabar hari ini anak-anak ustazah sekalian? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak ustazah sekalian, di pertemuan kita yang ketiga ini kita sudah memasuki bab kedua. We get to the chapter 2. Nah, di bab kedua ini kalian akan mempelajari yang namanya how to state purpose and intention ya. Bagaimana caranya mengungkapkan ya maksud dan tujuan. Oke, anak-anak ustazah, every action in your life have the intention ya. Setiap kegiatan atau kejadian dalam hidup memiliki maksud dan tujuannya. Nah, untuk lebih lanjut marilah kita simak penjelasan dari ustazah. Namun sebelum itu kita awali pembelajaran hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. Nah, anak-anak ustazah, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi dengan ustazah, kita akan mempelajari bahasa Inggris tentang chapter 2. Di minggu yang ketiga ini kita sudah memasuki pelajaran bab kedua. Nah, di bab kedua ini ada dua subchapter, ada dua subbab. We will learn about the subchapter 1. Nah, itu tentang how to state purpose and intention. Bagaimana caranya mengungkapkan maksud dan tujuan. Ya. Nah, contohnya maksud dan tujuan di sini. Misalnya, ustazah bikin contohnya. Agar kita sehat, kita harus makan makanan yang bergizi. Kata agar di depan itu adalah contoh kata untuk menunjukkan maksud dan tujuan. Nah, agar lebih mengerti, let's move to the next slide. Nah, di sini untuk mengungkapkan tujuan ya, itu menggunakan yang namanya kata penghubung atau dalam bahasa Inggris disebut dengan conjunction ya, kata penghubung untuk menyatakan maksud, conjunction of goals ya. Ada tiga, there are three the conjunction we can use. The first one is kata penghubung to yang artinya adalah untuk. We must work harder to be successful. Kita harus bekerja keras untuk sukses. Ya. Dikatakan conjunction, ya, dikatakan conjunction, kata penghubung, fungsinya adalah untuk menghubungkan dua kalimat atau dua klausa. Nah, kita lanjut, ya. Kata penghubung yang kedua yang dapat kita gunakan yaitu kata in order to. In order to, yang artinya adalah supaya atau agar. Ya. Contohnya, in order to be happy, we should live simply. Agar kita senang, kita harus hidup sederhana. Ya. Nah, jadi in order to di sini kata penghubungnya tidak melulu ditaruh di tengah, bisa juga di awal kalimat. Ya, asalkan ada dua klausa. Ya. Dan itu dipisah dengan koma. Ya, bisa kalian lihat ya. Ini dia. Koma. Klausa yang pertama dan klausa yang kedua. Kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Next. The third, kata penghubung yang ketiga yaitu so that. So that, yang artinya sehingga. Contohnya, we have to do warming up before doing exercise so that we don't get muscle injury.
Ya, kita harus melakukan pemanasan sebelum olahraga sehingga kita tidak terkena cedera otot. Oke. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana ya cara membuat kalimat kata penghubung tadi ke dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, di sini ada pola-pola yang harus kalian ketahui. Ya. Yang pertama, kata penghubung to. Kata penghubung to ini menghubungkan dua klausa. Klausa 1 plus 2 plus klausa 2. Ya. Dan yang paling penting adalah setelah kata to, ya, itu akan dijumpai atau akan berjumpa dengan kata kerja atau verb 1. Dikatakan kata kerja, tahu dong ya. Kata kerja itu contohnya adalah makan, minum, berdiri, pergi. Ya, itu disebut dengan kata kerja atau be. Be di sini merupakan kata kerja juga. Yuk kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama. Rido always takes vitamin to be healthy. Rido always takes vitamin to be healthy. Rido selalu minum vitamin untuk sehat atau agar sehat. Nah, di sini dari Rido sampai vitamin ini adalah klausa yang pertama, kalimat pertama. Dan dihubungkan dengan conjunction to, kata penghubung to, dengan klausa yang kedua yaitu be healthy. Oke. Nah, setelah kata to ini, conjunction to, dapat kita jumpai kata be. Be di sini adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Oke, contoh selanjutnya biar lebih jelas ya. I always have my breakfast to have energy to do my activities during the day. Saya selalu sarapan untuk memiliki energi melakukan aktivitas seharian. Nah, di sini kata to, conjunction to, menghubungkan klausa 1 dengan klausa 2. Ya, dan setelah kata to bisa kita jumpai yang namanya verb 1 atau kata kerja have. Have artinya mempunyai. Nah, have itu termasuk kata kerja. Oke, do you get it? Ya, apakah sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti kita lanjut ke kata penghubung yang kedua, conjunction number 2, in order to. Ya, yang artinya adalah supaya atau agar. Ya, sama seperti to tadi, in order to juga menghubungkan dua klausa. Ya, dan setelah in order to harus dipasangkan dengan kata kerja atau be. Contohnya, we must study hard in order to pass the English exam. Kita harus belajar keras supaya lulus ujian bahasa Inggris. Nah, menghubungkan dua kalimat, klausa 1 and klausa 2, in order to, setelah in order to ditemukan kata kerja. Harus digabungkan dengan kata kerja pass, lulus. Ya, kata kerja verb 1. Okay. Example number 2. She goes home from the office early in order to be at home with her family. Nah, di sini in order to-nya, setelah in order to bisa kalian lihat kata be. Artinya apa ya? Dia pulang ke rumah dari kantor ya, lebih awal. Dia pulang ke rumah lebih awal dari kantor supaya bisa sampai di rumah dengan keluarganya. Supaya agar berada di rumah dengan keluarganya. Okay? Be at home, berada. Be, berada. Okay? Next. The conjunction number 3.
artinya sehingga. Ya, so that ini juga menghubungkan dua klausa yang pertama dan klausa yang kedua. Nah, bedanya dengan in order to dan to, so that di sini setelah kata penghubung so that itu harus dihubungkan atau berjumpa dengan yang namanya subject atau noun. Noun artinya kata benda. Contoh kata benda itu saya, kamu, dia, mereka. Terus benda misalnya papan tulis, penghapus, pensil, buku, ya, dan lain-lain. Itu namanya kata benda. Kata benda ini juga bisa hewan atau tempat. Contohnya hewan, kucing, anjing, ya, lain-lain. Atau kalau dia tempat misalnya hospital, rumah sakit, school, sekolah, park, tanaman, ya, itu juga termasuk noun. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. I learned English at school so that I can speak English well with the tourists. Saya belajar bahasa Inggris di sekolah sehingga saya dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik kepada turis. Oke, di sini so that juga menghubungkan klausa 1 dan klausa 2. Ya, kalimat 1 dan kalimat 2. Nah, setelah kata penghubung so that, after the conjunction so that, we will find the subject I. Nah, kalau in order to kan itu verb, jumpanya dengan verb atau kata kerja. Nah, di sekarang kalau so that ini berjumpa dengan yang namanya subject I, saya. Okay. Example number 2. I have to clean our bathroom regularly so that mosquitoes don't lay their eggs there. Ya, saya harus have to clean, membersihkan our bathroom, kamar mandi kami regularly, secara berkala, so that, sehingga nyamuk-nyamuk tidak menetaskan telurnya di sana. Ya, di sini so that menghubungkan dua kalimat atau klausa yang pertama dan klausa yang kedua, dan setelah kata so that itu bisa kita jumpai yang namanya noun atau kata benda. Dalam hal ini adalah mosquitoes, artinya nyamuk-nyamuk. Okay, noun. So that's all the three conjunction you can use and to how to state the purpose and intention. Ya, ada 3 kata penghubung yang bisa kamu gunakan untuk mengungkapkan maksud dan tujuan. Yang pertama adalah to, artinya untuk. Yang kedua, second one is in order to, artinya supaya atau agar. Dan yang ketiga adalah so that, artinya sehingga. Nah, pada kata penghubung to dan in order to, setelah kata penghubung to dan in order to diikuti yang namanya dengan verb one atau kata kerja atau be, kata kerja be. Nah, bedanya dengan so that, ya, yang beda sendiri nih. So that ini diikuti follow by subject atau noun, diikuti dengan subject atau noun, kata benda. Ya, remember students, don't forget. Okay. Do you get it so far? Apakah kamu sudah mengerti? Ya. Do the exercise to get perfect. Ya, kerjakan latihan berikut agar kamu lebih paham. This is the quiz 3. Complete the sentence. Lengkapilah kalimat berikut. Now, there are 10 exercise. Ya, 10 question. Number 1 until number 10. Okay. Yang nomor 1, you need to drink a lot of water so that ...
Ya, kamu isi lengkapi. Kamu perlu minum banyak air sehingga apa ya? Nah, soalnya tadi diikuti dengan apa? Ayo, ini bisa dilengkapi. Yang nomor 2, we should exercise regularly to bla bla bla. Oke, kita harus olahraga secara teratur untuk apa ya? To diikuti oleh, to follow by, apa tadi ya? Diikuti apa ya tadi? Nah, dikerjakan ya. Dan begitulah seterusnya sampai nomor 10. Ya, if you don't know the word, use your dictionary. Okay, students, that's all I can teach you for today. Yeah, I hope you can understand what I teach you today. If you don't understand, please contact me as soon as possible. Okay, thank you for your attention. Study hard at home. See you in the next time. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.